Halo Sobat Eset, kuil merupakan salah satu tempat wisata yang populer di Jepang. Namun tahukah kamu, ketika mengunjungi kuil, ada tata krama dan hal yang bisa dilakukan di sana. Yuk kita saksikan aturannya. Sebelum memasuki wilayah dalam kuil, kita akan disambut dengan pintu gerbang utama kuil atau tori. Sebelum memasuki kuil, untuk menunjukkan rasa kehormatan, akan lebih baik kalau kita mendekat ke bagian sisi dari pintu kuil dan membungkuk. Setelah jalan melewati tori dan menuju ke kuil, sebaiknya kita berjalan di sisi kiri atau kanan. Di Shinto ada kepercayaan Seichu, bahwa jalan di tengah adalah jalan yang dilalui kami atau Tuhan. Jadi hindari berjalan di tengah dan berjalanlah di sisi kiri atau kanan. Saat memasuki wilayah dalam kuil, kita akan menemukan tempat untuk membersihkan diri yang disebut temizuya. Di tempat ini, kita diharuskan untuk membersihkan diri sebelum bertemu dengan dewa. Langkah pertama, kita bisa mengambil gayung dengan tangan kanan dan isi gayung dengan air. Kedua, kita pindahkan gayung ke tangan kiri dan tuang air ke tangan kanan. Ketiga, kita diharapkan mencuci mulut dengan berkumur jika tidak keberatan, atau kita bisa mencuci tangan saja di tempat itu. Keempat, isi tangan kiri dengan air untuk kumuran dan buang air sisa kumuran di luar tempat suci tangan, dan pastikan gayung tidak menyentuh mulut. Terakhir, ambil sedikit air dan ubah posisi gayung menjadi vertikal untuk membersihkan gagang gayung dan mengembalikan gayung ke tempat semula. Berdoa di kuil mempunyai langkah-langkah yang perlu dilakukan. Di aula utama kuil, kita akan menemukan lonceng dan kotak persembahan. Di situ tempat kita berdoa. Pertama, kita berdiri membungkuk sedikit, lalu melemparkan uang koin 5 yen ke kotak persembahan. Minimal untuk persembahan tidak dibatasi, namun disarankan untuk melempar 1 koin saja. Setelah itu bunyikan lonceng 2 atau 3 kali untuk memberitahukan dewa akan kehadiran kita. Lalu bungkukkan tubuh kita 2 kali, tepuk tangan 2 kali, lalu berdoa, dan bungkukkan tubuh kita 2 kali. Kita menepuk tangan untuk memberitahu kalau kita senang bertemu dengan dewa tersebut. Di kuil Jepang, kita bisa menemukan sebuah counter yang menjual ramalan keberuntungan kita ke depannya atau disebut omikuchi. Harga kertas ramalan ini berkisar 100 yen sampai 200 yen. Ramalan kertas ini sudah pasti diacak, jadi pengunjung tidak akan tahu ramalan yang akan didapat. Pengunjung bisa mendapatkan ramalan seperti berikut: berkah besar, berkah cukup besar, berkah kecil, berkah yang akan datang, kutukan besar. Biasanya kertas ramalan yang berisi kutukan atau kesialan tersebut akan diikat di musubi dokoro, dan pengunjung berharap kalau ramalan sial dapat berubah menjadi keberuntungan. Setelah berdoa, kamu juga bisa membeli jimat atau omamori di kuil. Orang Jepang percaya bahwa jimat dapat menjadi pelindung dan memberi keberuntungan. Jimat biasanya mempunyai berbagai macam jenis, dari percintaan, jimat membawa kekayaan, keselamatan diri di jalan raya, dan jimat keberuntungan, jimat kebahagiaan, dan serta jimat perlindungan. Selain membeli jimat, kamu juga bisa menulis doa dan harapanmu di ema atau plakat kayu berbentuk persegi. Kamu tulis permintaanmu di plakat ini dan ikatkan agar doa dan harapanmu bisa dilihat oleh para dewa.
Salah satu hal yang perlu diperhatikan ketika mengunjungi kuil, sebaiknya memakai pakaian yang sopan dan tidak terbuka, karena banyak orang Jepang mengunjungi kuil untuk berdoa. Sekian tata krama dan hal yang bisa kamu lakukan di kuil. Terima kasih sudah menonton video kami, dan sampai jumpa di video selanjutnya.